Halo semuanya, selamat datang di channel Asisten Guru bersama saya Miftah Putu. Setelah video sebelumnya tentang membuat modul dan juga membuat topik di server GPT Fly Exam, maka selanjutnya kita akan mencoba atau mempelajari tentang tata cara mengupload soal dan juga screening soalnya. Langsung saja kita contohkan. Mula-mula Bapak Ibu Guru sebelumnya pastinya sudah membuat soal sesuai format dalam dokumen Microsoft Word. Nah, dari dokumen Microsoft tersebut kita taruh dalam satu folder seperti ini. Folder ini minimal ada informasi yang seperti ini. Jadi informasi kelas 10, kemudian informasi mata pelajaran Bapak Ibu Guru. Nah, di sini saya tulis mapel simulasi. Lalu informasi jurusan karena kita SMK, dan yang terakhir adalah informasi nama Bapak Ibu Guru masing-masing. Nah, dari folder ini kita buka, kita taruh file Microsoft Word-nya yang dari soal yang kita buat itu. Jadi file soal yang sudah kita buat sesuai format ini kita taruh di sini, kita kasih nama yang sama dengan folder yang ada di luar. Ya, ini namanya kayak gini, sama, ini juga sama. Kemudian kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, setelah terbuka ini sudah bisa dikatakan selesai. Ini adalah soal simulasi yang saya buat. Nah, ini kalau sudah selesai pengetikan soalnya sesuai format, kita tinggal melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu kita save as. Kita pilih file, kemudian save as, lalu kita taruh dalam folder yang sama dengan dokumen Microsoft Word tadi. Kita klik. Nah, ini ya tadi ada. Lalu yang save as type ya, save as type ini kita ganti menjadi webpack filtered. Ini ya, webpack filtered, lalu kita save, lalu yes. Nah, setelah tersimpan seperti ini, kita perlu melakukan close pada aplikasi atau dokumen Microsoft Word-nya. Kita close saja. Lalu di sini ini ada muncul, setelah kita save as tadi, muncul dua file ini. Yang pertama folder, yang kedua ini tipenya HTML dokumen. Ya, yang ini HTML dokumen, sedangkan yang tengah ini adalah file Microsoft Word yang kita buat awal tadi. Nah, ini kita, oh ya, saya tunjukkan isinya dulu. Yang folder ini kita buka, ini isinya adalah gambar daripada soal-soal yang kita buat. Jadi kalau ada rumus, ada tabel enggak ya, enggak masuk, ada rumus matematika nanti munculnya di sini. Dan ini sudah ter-rename sama sistem karena kita tadi sudah melakukan save as ke webpack filter seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini filenya yang gambarnya kayak gini, ini ekstensinya HTML. HTML sama yang folder kita seleksi, kita blok, lalu kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, kita pilih add to archive. Ya, kita pilih add to archive. Nah, di sini saya pakai WinRAR. Jadi teman-teman bisa nanti pakai WinZip dan sebagainya. Yang penting ekstensi yang diinginkan ini nantinya WinZip, tidak RAR. Kalau ini masih RAR, kita ganti ke zip. Karena syaratnya harus menjadi zip untuk bisa diupload dalam server GPT seperti itu. Kita pilih zip. Nah, setelah kita pilih zip, yang ini ganti. Lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita upload dalam servernya seperti itu. Sekarang silakan Bapak Ibu Guru login menggunakan laptop. Nah, di sini Bapak Ibu Guru sudah masuk ke portal login. Nah, kalau sekarang saya coba pakai akun guru milik saya. Nah, sudah masuk. Setelah masuk seperti ini, kita klik di sini. Ya, kita klik daftar modul. Nah, untuk nama modul, usahakan nama modulnya sama dengan
file yang akan kita upload ini. Nah, misal ini ya, saya copy aja. Namanya ini, saya buat nama modulnya seperti ini. Jadi kita tambahkan modul, lalu kita masukkan paste. Nah, modulnya sama ya. Kita samakan nama modulnya dengan file yang akan kita upload ini. Sama. Kemudian untuk daftar taksonomi, ini teman-teman tinggal di soalnya pakai yang belum atau solo, bisa dipilih. Kebetulan kalau saya karena pakai format 5.1, akhirnya saya tidak isi ini, saya kosongkan saja. Lalu langsung saya pilih simpan data. Nah, setelah simpan data, lanjut kita pilih topik, daftar topik ini, kita klik, kita tambahkan topiknya. Tambah topik, di sini ada mapelnya. Kalau Bapak Ibu guru mengajar lebih dari satu kelas atau satu mapel, insya Allah nanti keterangan di sini juga banyak, tidak hanya mapel satu saja. Jadi harus cermat dalam memilih modulnya agar tidak salah dalam membuat nama topik. Selanjutnya kita pilih mapel simulasi. Kemudian di sini kita ketikkan bebas. Biasanya ada yang membuat soal ujian harian, katakanlah. Lalu di sini deskripsinya UH1. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini muncul satu. Kita bisa juga menambahkan yang lainnya. Kita klik mapel atau modul yang sama, kemudian kita klik juga soal remedial contoh ya, SR. Ini hanya contoh saja, deskripsinya saya isi ini, lalu kita klik simpan. Jadi ada dua. Nah, selanjutnya untuk upload soal dari dokumen ini tadi, dokumen zip yang sudah kita buat, kita masuk ke soal dan jawaban yang di sini. Kita klik. Setelah kita klik, kita pilih modulnya. Ya, sekali lagi bisa jadi Bapak Ibu guru mengajar lebih dari satu mapel. Di sini nanti pilihannya banyak. Sekali lagi harus cermat dalam memilih ini ya. Kita pilih 10 mapel 10 mapel simulasi jurusan ini. Lalu nama topiknya tadi kita buat 2 topik. Nah, sekarang yang kita kehendaki mungkin ini adalah soal simulasi, kita anggap saja sebagai soal remedi. Kita klik soal remedi, lalu kita klik import soal yang ada di sini. Kita klik. Nah, setelah kita klik import soal, di sini ada versi template soal yang akan kita upload. Nah, tadi yang saya contohkan yaitu pakai versi 5.1. Jadi ini yang saya klik harusnya 5.1. Untuk format soal 5.2, cara pembuatan filenya sama untuk yang diupload. Jadi dari Microsoft Word, kemudian di save as ke webpack filter, kemudian dijadikan zip seperti yang tadi saya lakukan. Jadi sama, hanya penulisan soalnya saja yang berbeda. Nah, di sini kita pilih yang versi 5.1, lalu ini pilih berkas. Pilih berkas ini bisa kita klik pilih file ini, lalu kita cari di mana filenya ada ya, di mana filenya berada, kita cari di drive kita, komputer kita. Kalau enggak, saya biasanya pakai ini. Dengan cara kayak gini, saya buka ininya foldernya, lalu saya geser saja. Nah, biasanya seperti ini kita taruhkan di, tidak ada file yang dipilihnya. Saya taruhkan di sini. Sudah masuk di sini, lalu saya klik import soal. Masih loading. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu guru, file soal dan jawaban berhasil diupload. Nah, sehingga di sini sudah muncul soalnya. Dan Bapak Ibu guru, kita cara untuk screening soalnya ya masuk di halaman ini
ya, masuk di halaman ini kita pilih ya beberapa mapelnya, lalu soalnya apa. Kalau ini saya pindahkan ke soal ujian harian, maka kosong karena yang kita upload tadi adalah soal remedi ini. Kita klik soal remedinya, lalu masuk ke soal. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengecek apakah soalnya sudah baik, sudah benar sesuai dengan format yang diinginkan ya, sesuai dengan format penulisan atau tidak. Karena biasanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam video penulisan format soal itu ada beberapa hal yang terlewat oleh Bapak Ibu guru. Contohnya yang di sinilah, yang ini. Nah, di sini soal ini adalah soal yang membutuhkan baris baru yang banyak. Nah, kadang-kala Bapak Ibu guru itu lupa untuk memberikan tambahan /n ya, garis miring N yang seperti ini, spasi garis miring N. Nah, yang seperti ini. Karena apa? Karena yang seperti ini itu wajib dibuat dalam soal yang ingin menjadi beberapa baris seperti ini. Ya, silakan nanti dilihat lagi video format penulisan soal yang pertama. Nah, itu biasanya. Jadi Bapak Ibu guru bisa ngecek di sini. Kalau nanti ada kesalahan dari soal yang sudah diupload atau ada yang tidak lengkap, silakan Bapak Ibu guru lebih cepatnya dihapus semuanya saja. Nah, ditandai di sini, dipilih di sini, akhirnya terseleksi semuanya soalnya ya. Soal nomor 5, 4, 3 sampai soal nomor 1 sudah terseleksi. Lalu klik hapus semua. Seperti itu, akhirnya hilang semua. Nah, setelah terhapus semuanya, Bapak Ibu guru bisa mengecek kembali file Microsoft Word-nya, dicek format penulisan soalnya, diteliti lagi apakah ada kesalahan, dan diingat-ingat saat screening soal tadi, soal nomor berapa yang memiliki kesalahan, tinggal dicari dalam file format dokumen Word-nya. Dalam penulisan soalnya ini dicari, biasanya lupa ini atau lupa kurang spasi atau lupa ininya dikasih spasi. Nah, itu nanti berakibat kepada gagal upload atau error saat upload. Nah, setelah sudah dicek dan sudah dibenahi format soalnya, tinggal dibuat lagi seperti yang tadi. Ini dihapus dulu. Nah, yang ini dihapus dulu sehingga dibuat seperti ini lagi. Intinya setelah format soalnya sudah sesuai dengan format penulisan soalnya ya, lalu di save as webpack filter, kemudian dijadikan zip seperti ini ya. Setelah itu Bapak Ibu guru sudah bisa langsung upload kembali soalnya ya, dan dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum.